Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Komang Agus Angga Putra Widyarta dengan NIM 201 103 1006 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Rombel 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yaitu mengenai lembar kerja mahasiswa atau LKM pada bahasan Brahma Widya. Bahasan pertama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai konsep penyebutan ide Sang Hyang Widi-Wasa yang tidak dikenal di India. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa penyebutan ide Sang Hyang Widi-Wasa yang tidak dikenal di India? Hal ini terjadi tentunya didasari oleh beberapa penyebab. Yang pertama yaitu konsep ini merupakan konsep yang hanya ada di Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa penyebutan ide Sang Hyang Widi-Wasa ini hanya ada di Indonesia. Keadaan ini disebabkan karena menyangkut pada sebab yang kedua, yaitu sebagai syarat suatu agama agar diakui. Di Indonesia sendiri, memiliki suatu syarat-syarat agar agama dapat diakui, yang mana pada sila pertama Pancasila, bahwa sila tersebut harus diartikan monoteisme, sehingga kepercayaan kepada roh-roh, kepada para dewa tidak diperkenankan. Sehingga, untuk memonoteismekan hal tersebut, datanglah penyebutan Tuhan dalam agama Hindu sebagai ide Sang Hyang Widi-Wasa. Hal ini tentunya sejalan dengan filsafat Adwaita Vedanta yang artinya tak ada duanya. Selain alasan tersebut, alasan yang paling mendasari yang tentunya adalah di India tidak dikenal istilah yang. Jadi, di negara India, berbeda dengan Indonesia, di India sendiri tidak dikenal dengan istilah yang, sehingga penyebutan ide Sang Hyang Widi-Wasa ini hanya ada di Indonesia. Bahasan yang kedua, agama Hindu bukan agama yang politeisme, meski memuja banyak dewa. Mengapa demikian? Bukankah dengan memuja banyak dewa, agama Hindu dikatakan sebagai agama yang politeisme? Saya tegaskan bahwa agama Hindu bukan agama politeisme. Agama Hindu tentunya menganut paham atau konsep monoteisme. Hal ini dikenal dalam agama Hindu sebagai filsafat Adwaita Vedanta, seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang berarti tak ada duanya. Adwaita Vedanta menganggap bahwa Tuhan merupakan pusat dari segala kehidupan di alam semesta. Dan dalam agama Hindu, Tuhan dikenal dengan sebutan Brahman. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tunduk kepada Brahman tanpa kecuali. Dalam konsep tersebut, posisi para dewa disetarakan dengan malaikat yang dipuji atas jasa-jasanya sebagai perantara Tuhan pada umatnya. Dalam keyakinan umat Hindu, Brahman hanya ada satu, tidak ada duanya, yaitu pada filsafat Adwaita Vedanta, seperti yang saya jelaskan tadi. Namun, orang-orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama sesuai dengan sifatnya yang maha kuasa. Nama-nama tersebut seperti contohnya yaitu untuk kebesaran Tuhan, yaitu contohnya seperti Dewa Siwa atau Dewa Pelebur atau Dewa Pralina. Kemudian Dewa Wisnu, Dewa Pemelihara, Dewa Brahma, Dewa Pencipta, Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan lain-lainnya. Oleh sebab itulah, saya tegaskan bahwa agama Hindu menganut konsep monoteisme yang dipuja hanya gelarnya atau namanya sesuai dengan sifatnya yang maha kuasa. Barusan kita telah menyinggung mengenai Brahman. Nah, di sini, apakah perbedaan antara Brahman dengan Sang Hyang Widi-Wasa? Letak perbedaannya yang paling sangat jelas yaitu kita bisa lihat pada penyebutannya. Sang Hyang Widi-Wasa merupakan penyebutan Tuhan secara umum yang telah diakui negara dan hukum karena merupakan suatu syarat agar agama dapat diakui. Kemudian, sedangkan Brahman merupakan sebutan di dalam Upanishad. Disebut Brahma dalam Upanishad sebagai ajaran filsafat yang merupakan bagian dari Weda Sruti sebagai sabda atau wahyu Tuhan secara langsung. Sehingga
Hal ini, Brahman hanya merupakan sebutan di dalam Upanishad semata. Nah, inilah merupakan topik yang paling hangat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu paham Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu, karena adanya banyak penolakan. Tentunya saat ini kita telah mendengar banyak adanya penolakan-penolakan terhadap Hare Krishna, mulai dari di media sosial dan media-media lainnya. Mengapa Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu? Mengapa banyak penolakan yang terjadi untuk paham Hare Krishna ini? Lalu, apa solusinya? Penolakan ini terjadi tentunya didasari oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu sebab umumnya. Sebab umum ini kita bisa lihat bahwa yang pertama, tidak menghormati etika antar keyakinan yang berbeda. Kemudian yang kedua, kerap melontarkan ungkapan-ungkapan yang menyudutkan upacara-upacara Hindu di Bali, sehingga hal ini menyinggung dari masyarakat Hindu di Bali. Ketiga, secara masif menyebarkan misi keyakinan Hare Krishna yang biasa para penganutnya sebarkan di sekolah-sekolah atau sosialisasi di masyarakat lainnya. Kemudian, diduga adanya penyebar luasan Bhagavad Gita versi Hare Krishna. Ini merupakan sebab khususnya. Adanya penyebar luasan Bhagavad Gita versi Hare Krishna yang berbeda dengan versi aslinya memicu polemik tersendiri di masyarakat, yang lagi-lagi membawa penolakan terhadap paham Hare Krishna tersebut. Kemudian ada sebab lainnya, yaitu yang pertama, penyebabnya Hare Krishna bukan Hindu. Pendiri Hare Krishna yaitu Prabhupada sudah jelas menyebutkan bahwa Hare Krishna bukan bagian dari Sanatana Dharma. Sedangkan kita di Bali, salah satu bentuk dari Sanatana Dharma yang berbasis Weda tetapi tidak kehilangan identitas Nusantara. Kemudian yang kedua, Hare Krishna anti pemujaan leluhur. Aliran Hare Krishna sangat jelas menentang pemujaan leluhur dengan dalih bahwa jika mereka memuja leluhur maka jiwanya akan sampai pada alam leluhur saja. Padahal kita, masyarakat umum Hindu biasanya, Pitra Puja ini menganggap bahwa hal yang penting setara dengan pelaksanaan Dewa Yatnya. Kemudian, Hare Krishna vegetarian fanatik. Hare Krishna vegetarian fanatik sangat lazim kita dengar bahwa Hare Krishna tidak mengkonsumsi berupa daging. Padahal daging ini kita manfaatkan atau masyarakat umum manfaatkan sebagai banten misalnya ataupun juga sebagai konsumsi oleh masyarakat Hindu. Kemudian, Hare Krishna itu homogen. Hare Krishna sangat tidak mendukung kreativitas seni dan budaya yang bersifat dinamis berkembang. Kemudian, Hare Krishna pengusung India sentris. Karena Hare Krishna ini berkembang awalnya di India, sehingga tradisi India, cara berpakaian, dan hal-hal lain, baik itu atribut alat musik, mantra, semuanya diduplikat dari India. Selanjutnya, Hare Krishna tidak sejalan dengan ajaran Siwasiddhanta. Krishna hanya meyakini Sri Krishna sebagai sosok dewa tertinggi. Dewa-dewa lain ada pada tingkat bawah. Padahal pada konsep Siwasiddhanta telah dijelaskan bahwa tidak adanya dewa tertinggi, kesemua dewa adalah satu kesatuan. Eka tuwa aneka tuwa swalaksana batara. Nah, ini merupakan solusi dari penyelesaian polemik tersebut. Pemerintah bersama PHDI bersama MDA atau Majelis Desa Adat harus benar-benar membicarakan hal ini bersama pihak Hare Krishna melalui sebuah rapat. Kenapa hal ini harus dilakukan? Karena dalam sebuah rapat nantinya pihak Hare Krishna maupun pihak pemerintah akan dapat menerima dan menyampaikan klarifikasi terhadap polemik ini. Sehingga nantinya hasil yang mufakat dan berbagai penolakan ataupun hal-hal negatif dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat Hindu pada umumnya dapat hidup secara damai dan beriringan. Baik, demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan presentasi kali ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.